Surah ke-58 Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Qad Allah telah sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka, perkataan allati tujadiluka, itu perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu engkau Muhammad, ya, fi zaujiha, tentang suaminya, ya, yang menziharnya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah dia mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini Aisyah berkata, maksudnya Allah, ya, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku mendengar sebagian pengaduan Khawlah binti Tha'labah tentang suaminya Aus bin As-Somit kepada Rasulullah. Dan Rasulullah, kuhabiskan masa mudaku dengannya dan aku telah melahirkan banyak anak untuknya. Namun setelah umurku tua dan tidak lagi bisa melahirkan anak, ia menziharku karena pengaduan Khawlah itu. Akhirnya turun ayat. Ya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ini berhubungan dengan persoalan seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah, ya, yang telah dizihar oleh suaminya Aus bin As-Somit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku, dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Jadi menurut adat jahiliyah, kalimat zihar itu seperti itu sudah sama dengan menalak istrinya. Maka Allah mengadukan hal itu kepada Rasul. Rasul menjawab bahwa hal ini belum ada keputusan Allah. Dalam riwayat lain itu Rasulullah itu mengatakan bahwa engkau telah diharamkan menggauli dia. Lalu Khawlah berkata, suamiku belum menyebut kata-kata tolak. Kemudian Khawlah berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah agar menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turun ayat selanjutnya, alladzina yudhahiruna minkum, orang-orang yang mendihar, menyamakan istri dengan ibunya itu artinya mendihar. Minkum, di antara kalian, min nisaihim, dari istri-istri mereka, mahunna ummahatihim, padahal bukan mereka pada ibu-ibu mereka, itu bukan mereka pada istri itu. In ummahatuhum, tidak lain ibu mereka itu, illa, kecuali hanya allai, wanita yang waladnahum, yang telah melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna mungkaron, dan sungguh mereka itu layaquluna, benar-benar mengucapkan mungkaron, perkataan yang mungkar, yang terlarang, minal qauli wazura, dari suatu perkataan zihar yang wazura, yang dan kebohongan. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha pemaaf, ya, Maha pengampun, dengan Maha pengampun, ya. La'afuwun ghafurun, Maha pemaaf dan Maha pengampun. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya itu,
Padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka itu hanyalah perempuan yang melahirkannya. Ya, sungguhnya mereka itu benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar, yang dusta. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang mendihar dari istri mereka, summa ya'uduna, kemudian mereka itu menarik kembali lima qalu, terhadap apa yang telah mereka katakan itu, fatahriru raqabatin, maka wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Tahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, dari sebelum mereka berdua bercampur. Dzalikum tu'aduna, demikian itu diajarkan kepada kalian, tu'aduna bihi, dengannya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Famalam yajid, siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, fasyamu syahraini, maka dia wajib berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, turut-menurut, berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum bahwa dia berdua bercampur. Famalam yastati', siapa yang tidak mampu berpuasa, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin, ya. Tiap satu orang itu diberi 1 mud. Dzalika litu'minu billah wa rasulih, demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itu adalah hukuman kafarat, batas-batas hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang yang mengingkari hukum-hukum itu, bagi dia adalah azab yang pedih. Innal ladzina yuhaddunallah, orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, kubitu, mereka dihinakan, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dari sebelum mereka yang menentang Rasul itu telah dihinakan, kubita. Wa qad anzalna ayatin, dan sungguh anzalna ayatin, kami telah turunkan ayat-ayat atau bukti bayyinatin yang nyata atas kebenaran Rasul, walil kafirin, dan bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari bukti-bukti itu, adzabun muhin, adab yang menghinakan. Yauma yab'atsuhumullah, pada hari Allah akan yab'atsuhum, membangkitkan mereka, yab'atsuhumullah jami'an, secara keseluruhan. Fayunabbi'uhum, lalu dia memberitahukan kepada mereka, bima amilu, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullah wa nasuhu, Allah menghitungnya, semua amal dihitung, wa nasuhu, dan mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan atas setiap segala sesuatu. Ya. Alam tara annallah ya'lam, ya. Tidakkah kamu itu mengetahui bahwa Allah itu, apakah kamu enggak melihat bahwa, enggak tahu bahwa Allah itu mengetahui ma fis samawati, apa yang di semesta langit, wa ma fil ardi, dan di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin, ya. Tidak ada dari pembicaraan rahasia 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali dia yang keempat dari mereka yang mengetahui. Wala khamsatin, dan tidak pula 5 orang illa huwa sadisun, kecuali dia sadisuhum, yang keenam dari mereka yang mengetahui. Wala adna min dzalik, dan tidak pula lebih rendah atau kurang dari itu. Wala aksar, tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum, kecuali dia, Allah, bersama mereka, aina makanu, di mana saja mereka berada. Summa yunabbi'uhum, kemudian dia akan, Allah memberitahukan pada mereka, bima amilu yaumil qiyamah, tentang yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di alam taro annallaha, jadi engkau apakah tidak perhatikan bahwa Allah itu tahu, ya'lam bahwa Allah itu mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang di langit, apa yang di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia
antara 3 orang, melainkan Dia, Allah itu yang keempatnya. Ya. Allah itu mengetahui semuanya, yang di langit, yang di bumi. Ya. Pembicaraan rahasia 3 orang, Allah itu yang keempatnya. Kalau 5 orang, Allah itu kelimanya yang mengetahui. Ya. Jadi selalu ada Allah, selalu Allah mengetahui. Ya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, Allah, pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Alam tara ilal ladina nuhu. Ya, jika kamu perhatikan ilal ladina nuhu, kepada orang yang nuhu, mereka dilarang anin najwa, dari mengadakan pembicaraan rahasia. Cuma ya'uduna, kemudian mereka kembali lima nuhu, kepada yang mereka dilarang anhu, darinya. Wayatana jauna, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia. Tanah jauna, wayatana jauna bil ismi, untuk berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa maksiatur rasul, dan mendurhakai, tidak mentaati Rasul. Wa idza ja'uka, apabila mereka datang kepada kamu Muhammad, hayyauka, mereka mengucapkan salam kepadamu, bimalam yuhayyika, dengan ucapan yang tidak diucapkan kepadamu. Lam yuhayyika bihi, dengannya, oleh Allah dengannya. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata pada diri mereka sendiri, laula yu'adzibunallah, mengapa Allah tidak mengadab kita bima naqul, karena dengan apa yang kita katakan. Hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahanam, yaslaunaha, mereka akan dimasukkan, mereka akan memasukinya. Yaslauna fa bi'sal masir, itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini Muqattal bin Hayyan meriwayatkan suatu ketika Rasul itu mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi untuk tidak saling bermusuhan. Setelah itu, jika ada seorang sahabat Rasul lewat di hadapan kaum Yahudi, mereka berbisik-bisik. Karena itu sahabat yang lewat itu mengira mereka mengunjingnya atau berencana membunuhnya. Rasul kemudian melarang untuk berbisik-bisik di depan orang lain. Ya, namun larangan ini tak dipatuhi kaum Yahudi. Ya, turun ayat, tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka itu datang kepada kamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Ya, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tanajaitum, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, fala tatanajau, jangan kalian berbicara rahasia bil ismi, tentang perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa maksiatur rasul, dan mendurhakai, tidak mentaati Rasul, wa tanajau, dan kalian lakukanlah pembicaraan rahasia bil birri wat taqwa, tentang kebaikan dan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kalian akan dikumpulkan kepadanya. Innaman najwa, sesungguhnya pembicaraan rahasia tentang dosa, minasyaitan, termasuk perbuatan setan. Liyahzunal ladina amanu, agar orang yang beriman itu bersedih hati, walaysa bidarrihim syai'an, dan setan itu tidak membahayakan mereka sedikit pun.
illa bi'idznillah, kecuali dengan izin ataupun kehendak Allah. Jadi setan itu nggak bisa berbuat kalau nggak karena kehendak Allah. Ya. Jadi Allah juga memang berkehendak, kalau setan telah melakukan sesuatu itu berarti atas kehendak Allah juga. Ya. Memang dia dibikin sebagai penyeimbang, sebagai pihak yang memang memusuhi, ya, penyeimbang. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat nggak baik. Ya setan dapat kebagian yang berbuat tidak baik. Ya, penyeimbang, ya, supaya kehidupan itu jadi bisa berjalan. Ya, jadi kalau ada yang berbuat baik, ada yang berbuat nggak baik, itu akhirnya jadi berjalan suatu kehidupan. Kalau orang berbuat baik tok, nggak ada setannya, berarti tidak ada nilai kebaikan karena nggak ada yang jahat. Ya. Jadi adanya kebaikan berarti adanya ketidakbaikan. Jadi ada kebaikan itu berarti ada yang tidak baik. Jadi kebaikan itu ada karena ada yang tidak baik. Ya. Maka muncul ketidakbaikan. Semuanya itu illa bi'idznillah, dengan izin kata kehendak Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang yang beriman itu bertawakal. Jadi Qatadah meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafikin yang terbiasa saling berbisik di antara sesamanya. Mereka itu menyombongkan diri di hadapan kaum muslimin sehingga memancing kemarahan kaum muslimin. Ya, akhirnya turun ayat, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Ya, jadi orang yang beriman, wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang kebajikan, takwa, ya, di sini bicarakanlah perbuatan dalam rahasia itu, bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu perbuatan setan. Ya, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Ya, dan kepada Allah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan pada kalian tafassahu fil majalis, berlapanglah kalian dalam majelis-majelis pertemuan, fafsahu, maka kalian lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kepada kalian. Wa idza qila syuzu, apabila dikatakan berdirilah untuk sholat ataupun jihad, fangsyuzu, maka berdirilah kalian. Yarfa'illahu ladina amanu, niscaya Allah akan mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman, mentaati Rasul minkum di antara kalian, waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan, ya, beberapa derajat di surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Muqatil memaparkan, ya, pada hari Jumat. Ayat ini itu turun pada hari Jumat, ya, ditujukan kepada sahabat yang ikut perang Badar. Mereka kembali dan datang ke majelis Rasul, sehingga tempat itu menjadi sempit. Akibatnya banyak sahabat yang terpaksa harus berdiri. Rasul kemudian menyuruh beberapa orang untuk berdiri dan mempersilahkan para sahabat yang kembali dari perang Badar untuk duduk. Nah, kenyataan itu menimbulkan rasa tidak senang pada hati, dalam hati para sahabat yang disuruh berdiri. Itu turunlah surat ayat, hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah ke lapangan, di dalam majelis, maka lapangkan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan berdiri kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kamu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman
di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasula, apabila kalian ingin berbicara rahasia kepada Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum, maka kalian berikanlah baina yaday najwakum, di antara pembicaraan rahasia kalian itu sebelum kamu sodakotan, sedekah kepada orang miskin. Jadi qaddimu baina yaday najwakum sodakotan, jadi berikan sedekah ya kepada orang miskin sebelum pembicaraan rahasia. Ya, jadi apabila mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Dzalika khairun lakum wa athhar, demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa in lam tajidu, maka apabila tidak kalian mendapatkan yang untuk disedekahkan, fa innallaha ghafurun rahimun, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang suatu ketika terlalu banyak bertanya kepada Rasul sehingga merepotkan beliau. Ya. Aashfaqtum, apakah kalian takut miskin? Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqatin, bahwa kalian itu akan karena kalian itu memberikan sedekah ya di antara sebelum mengadakan pembicaraan kepada Rasul, apakah kalian itu takut miskin? Fa id lam taf'alu, maka jika kalian tidak melakukan sedekah, wa taballah, dan Allah menerima tobat alaikum atas kalian, fa aqimus shalah, maka tetaplah kalian dirikankan sholat, wa atuz zakah, kalian tunaikan zakat yang wajib, wa atiullah, dan kalian taatlah kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi Ibnu Abbas menerangkan ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslimin yang di saat ayat sebelumnya itu turun, dia menahan diri untuk banyak bertanya, menahan diri karena takut mengeluarkan sedekah. Ya. Jadi karena ada perintah sedekah, dia takut mengeluarkan sedekah, akhirnya nggak mau bertanya. Nah, dikatakan, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberikan ampun kepada kamu, maka laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Alam tara ilal ladina tawallau, tidakkah kamu perhatikan ilal ladina tawallau, kepada orang yang tawallau, mereka munafik, kauman, suatu kaum munafik, menjadikan pemimpin suatu kaum, ya, wadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, mahum minkum, mereka kaum fasik itu bukanlah minkum, dari bagian dari kaum mukmin, wal minhum, dan bukan pula bagian dari mereka, wa yahlifuna alal kadhib, dan mereka bersumpah atas kebohongan, bahwa mereka itu beriman, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu mengetahui kebohongan itu. Ya, di sini Sudi mengatakan ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abdullah bin Nabtal, seorang munafik. Ia duduk di majelis Rasul, kemudian melaporkan semua perkataan beliau, kepada kaum Yahudi. Ya. Jadi tidakkah engkau memperhatikan orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang itu bukan dari kaum kamu, bukan dari kaum mereka. Mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah bohong itu sebagai perisai ataupun tameng. Junnatan fasaddu, lalu mereka menghalangi kaum mukmin an sabilillah, dari jalan Allah, falahum adzabun muhin, bagi mereka adalah siksa adab yang menghinakan. Lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan berguna bagi mereka harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak mereka, minallahi syai'an, sedikit pun dari siksa Allah. Ya, tidak
akan berguna. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, ingatlah pada hari Allah membangkitkan kalian secara keseluruhan. Fayahlifuna lahu, lalu mereka bersumpah bahwa mereka mukmin lahu kepadanya, kepada Allah, kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, wa yahsabuna annahum ala syai'in, dan mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu manfaat dari sumpah itu. Ala innahumul kadibun, ketahuilah bahwa mereka itu adalah pendusta. Istahwadza alaihimus syaitan, setan menguasai atas mereka. Fa'ansahum dzikrallah, ansahum, lalu menjadikan mereka itu lupa mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah golongan pengikut syaitan. Ala inna hizbus syaitan, ketahuilah bahwa golongan pengikut syaitan itu humul khasirun, mereka adalah orang yang merugi. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan pada suatu saat Rasul itu berteduh di samping rumahnya dan bersabda kepada orang yang ada di sekitarnya, akan datang kepada kalian seorang yang pandangannya itu pandangan seperti setan. Jika ia datang, kalian jangan berbincang dengannya. Kemudian datanglah seorang yang bermata sebelah. Rasul pun memanggilnya dan bertanya, mengapa kau dan para temanmu mencelaku? Akan kupanggil mereka, jawab laki-laki itu. Tak lama ia kembali bersama temannya. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak berkata apapun. Atas hal itu turun ayat, ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat, kecuali bahwa mereka orang pendusta. Mereka itu orang-orang pendusta. Innahumul kadibun. Jadi setan itu telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan setan. Kecuali bahwa golongan setan itu golongan yang rugi. Ala inna hizbas syaitan, pengikut setan itu humul khasirun, mereka adalah golongan orang yang merugi. Innal ladzina yuhadduna Allah, sungguhnya orang-orang yang menentang, meningkari, menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah termasuk orang yang hina, kalah. Azallin, ya, orang hina, kalah. Kataballah, Allah telah menulis, menetapkan di Lauhul Mahfuz, la aglibanna ana wa rusuli, pasti aku menang, yaitu aku dan rasulku, dengan dalil ataupun pedang. Rusuli, innallaha qawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Allah maha kuat dan maha perkasa. Jadi Allah itu telah menetapkan aku dan rasulku pasti menang, sungguh aku maha kuat, maha perkasa. La tajidu qauman yu'minuna billah, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, pada hari akhir kiamat, yuwaduna, mereka saling berkasih sayang, manhaddallah, ya, dengan orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, wa abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ansyiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka, fi qulubihim al-iman, keimanan, wa ayyadahum biruhin minhu, dan dia menguatkan mereka, Allah menguatkan mereka, biruhin, dengan ruh, hidayah, taufik, daya keimanan, minhu, darinya. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam taman-taman surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu, Allah ridho, anhum, terhadap mereka dengan ketaatan itu, waradu anhu, dan mereka ridho terhadapnya, terhadap Allah atas pahala-pahalanya. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballah,
Sesungguhnya golongan Allah itu humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang menang, yang beruntung. Jadi Ibnu Syawzah menuturkan ayat ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi seorang sahabat Rasul yang membunuh ayahnya seorang kafir Quraisy tak kala terjadi perang Badar. Ya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Mereka itu orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, dari Allah. Ya. Jadi kemauan, kekuatan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain-lain yang datang dari Dia, dari Allah, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat itu. Mereka itu golongan Allah. Ya, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itu yang beruntung. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya, selesai surah Al-Mujadalah di leng-leng selawase.